Oke, buat kalian yang sekarang menggunakan React, terutama yang React server komponen ya, seperti di Next.js misalnya, atau misalnya React Router gitu ya. Nah, itu hati-hati, kenapa? Karena beberapa hari ini baru ada security issue baru ya, yang bisa mengirimkan execute code ya, jadi di server. Jadi nanti dari user itu bisa mengirimkan script ya, dan nanti script itu akan dieksekusi secara otomatis oleh si React servernya. Jadi itu hati-hati. Jadi ini sekarang lagi rame nih. Nah, kita akan bahas nih artikelnya ya. Jadi harusnya sih sudah di-fix ya, tapi pasti banyak banget yang nggak sadar. Jadi ini kayak bener-bener wajib langsung di patch ya, update-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya sekarang udah pakai seperti Next.js gitu ya, atau misalnya React Server gitu ya, itu perlu wajib upgrade saat ini juga ya, karena ini security ininya, levelnya itu beneran maksimum ya, jadi memang wajib di-upgrade. Yuk kita baca artikelnya. Oke, ini langsung di blognya React sendiri ya, jadi Critical Security Vulnerability in React Server Component. Nah, sebenarnya sih ini memang impact-nya ke yang pakai server render ya, atau ya kayak Next.js gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya pakainya React-nya cuma dikompil jadi static page atau jadi SPA, mungkin ini tidak terlalu tidak terlalu perlu khawatir karena ini tidak akan kena impact-nya. Oke, ini Desember 3 ya. Sekarang tanggal berapa nih saya? Tanggal 7 ya, jadi 4 hari yang lalu. There is an unauthenticated remote code execution ya. Jadi ini remote code execution. Jadi simpelnya adalah ada orang yang bisa nge-remote ya ke dalam server kita dan dia bisa mengirimkan kode remote-nya ya. Jadi contohnya nge-execute MySQL DAM atau apapun itulah terserah ya, atau bahkan naruh backdoor di server kita ya untuk nanti di-remote lagi dari server lain misalnya seperti itu. Jadi ini benar-benar perlu diperhatikan. Jadi in React Server Components. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan ini ya mungkin tidak ada masalah ya. We recommended upgrading immediately ya. Jadi kita dari React sendiri merekomendasikan, harusnya sih jangan rekomendasikannya, wajib gitu ya. Mereka mewajibkan upgrade immediately. Jadi ini kejadiannya kayaknya udah diketahuinya tanggal 29 November ya. Jadi Lachlan Davidson ya, ini reporternya. Yang reportnya maksudnya. Reported a security vulnerability in React that allow unauthenticated remote code execution by exploiting a flaw in how React decodes payload sent to the React server function endpoint. Oke. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, di React itu kan ada fitur yang namanya React Server Function ya, di mana kita bisa mengakses function dari klien ke server seakan-akan gitu ya. Seakan-akan dari si klien itu bisa mengakses function yang ada di server. Pertanyaannya gimana? Kok bisa kayak gitu? Apakah magic? Enggak sebenarnya. Jadi simpelnya adalah dari si klien itu akan ngebungkus message-nya ya, makanya dibilang di sini adalah di decode ya, di decode payload-nya, message-nya, lalu dikirim ke endpoint. Endpoint itu punyanya si React servernya ya. Nanti dia akan menerima ya, dan dia akan ngebaca, oh si klien tuh mau mengexecute function yang mana. Nah, barulah dia akan mengexecute function-nya. Nah, problemnya adalah ya, berarti kan ada proses yang namanya encode dulu dari sisi klien yang udah otomatis dilakukan, lalu dikirim ya ke servernya, lalu di-decode. Nah, itu ya, buat teman-teman yang tidak belajar low level si React servernya, mungkin tidak perlu tahu soal ini ya, karena itu di-handle sama si framework-nya ya, atau sama si library si React-nya. Tapi buat orang-orang security pasti akan nyari ini gimana ya cara mekanisme dia kok bisa ngirim query contohnya atau ngirim function yang mau dieksekut dari klien ke server. Makanya itu sebenarnya hal-hal yang sangat berbahaya ya, hal-hal seperti itu. Nah, di sini bahkan dijelaskan even if your app does not implement any React server function ya. Bahkan kalaupun kita tidak mengimplementasikan React server function ya, it may still be vulnerable if your app support React Server Component. Jadi masih tetap bisa juga ya kena. Kenapa? Karena ini bukan problem dia bisa mengexecute function yang kita tidak buat misalnya, enggak. Tapi lebih ke di cara decode dan juga encode-nya, itu ketika di decode itu dia bisa nge-execute script apapun gitu ya. Nah, itu bahayanya. Jadi this vulnerability was disclosed as CPE sekian gitu ya. Teman-teman bisa lihat detailnya di sini ya. Kalau teman-teman mau lihat, kita bisa lihat mana ini. Nah, ini ya. Jadi ini critical sekali ya. Skornya bahkan 10 ya. Top ini ya. Jadi harus benar-benar langsung di-fix saat ini juga.
Oke. Nah, ini vulnerability ini ya ada di versi React ini ya, React Server DOM, React Server DOM per parcel ya, React Server. Jadi pokoknya di React Server semuanya ya. Jadi versi ini nih, ya. Nah, jadi di sini immediate action required. Jadi kita harus fix secepatnya ya di versi ini naik ya ke 19.01, 19.12, 19.21 ya. Nah, jadi pastikan teman-teman fix di sini. Jadi kalau sekarang teman-teman tidak menggunakan masih menggunakan versi yang ini perlu dicek ya di server. Jadi ini bukan lagi teman-teman bisa delay ya sekali dua kali enggak, maksudnya delay beberapa hari enggak. Karena kemarin saya baca juga artikel bahkan di AWS bilang semenjak keluar ini ya React to Shell ya simpelnya di ini ya disebutnya, ada banyak ya cyber threat ya. Jadi ada banyak hacker-hacker yang mencoba mengeksploitasi si security issue ini ya. Langsung tuh banyak karena ini bahaya banget gitu ya. Bisa aja nanti orang nge-execute masukin backdoor script ke dalam React servernya, otomatis ngejalanin script yang backdoor di VM kita. Nah, problemnya adalah nanti dia bisa nge-remote VM kita. Bahkan bisa ngedump kayak database database user, database apa, dan lain-lain. Jadi ini bahaya sekali, jadi harus di-fix saat ini juga. Nah, buat teman-teman yang bertanya mungkin ya, terus ngapain ada fitur kayak gini gitu ya? Ada ngirim fitur encode, lalu decode, lalu manggil server. Karena sekarang itu banyak banget framework-framework yang kayak gini. Kayaknya kemarin juga si Svelte juga mulai implement yang kayak gini. Kita kayak bisa ngakses remote function di server gitu ya dari si client. Saya nggak tahu apakah Nux ada atau enggak ya. Kayaknya sih mungkin ada juga. Hampir semua yang ini framework-framework yang kayak integrate full stack ya antara client dan server itu pasti ada yang kayak gini. Nah, contoh simpel lagi ada juga contohnya Livewire ya. Livewire itu yang punyanya Laravel contohnya di sini. Nah, di sini Livewire. Nah, dulu waktu saya belajar Livewire di sana juga dibilangin ya, hati-hati untuk ini yang remote action kayak gitu. Jadi dari klien ngeklik tombol contohnya, misalnya, lalu dia bilang, oke, saya mau nge-execute function A di server gitu ya. Nah, itu katanya harus bilang hati-hati. Kenapa? Karena orang itu bisa inspect elemen, ngerubah metadata itu yang tadinya contohnya actionnya create, jadi action delete. Nah, itu bisa juga tuh diganti-ganti sama si kliennya. Jadi, walaupun bisa remote execute, nah kita tetap harus memvalidasi. Makanya di sini dibilang ya, hati-hati juga nih ketika pakai fitur-fitur yang seperti ini. Nah, contohnya di sini, contohnya kalau di Livewire ya, jadi kita bisa klik, lalu manggil function di PHP namanya delete. Ya. Nah, kita bisa edit ini nih, tadinya delete, jadinya save, jadi create, atau yang ID di sini tadinya 1, jadi 10, jadi 11, itu bisa. Jadi makanya walaupun kalau klien tuh jangan benar-benar diterima bulat-bulat ya, tetap kita harus validasi lagi. Jadi jangan dipikir karena dari depannya udah ada manggilnya function save atau post ID-nya contohnya 1, ya udah kita terima bulat-bulat, nggak bisa. Kalau yang fitur-fitur remote function execute kayak gini, kita tetap harus divalidasi. Nah, saya jelaskan sekilas saja gimana cara kerjanya hal-hal seperti ini. Ya, jadi hal-hal seperti ini tuh cara kerjanya sebenarnya nggak terlalu kompleks ya, simple. Jadi hampir semua fitur ya, jadi kayak Livewire tadi yang React, atau mungkin nanti yang Svelte atau yang Vue.js gitu ya, yang kalau misalnya maksudnya bukan di Vue.js-nya ya, di Nux-nya. Jadi simpelnya ini kan browser. Nah, ini browser itu kan ada servernya nih. Di server ini mungkin ada kode misalnya function save gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di server itu ada ini. Nah, di client itu kan tidak bisa mengexecute kode ini. Jadi dia harus untuk manggil ke sini, yang mau tidak mau dia pasti lewat HTTP ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana? Jadi gimana caranya kalau di sini contohnya saya ada button gitu ya, lalu ketika diklik saya pengen manggil yang save tadi, kayak gitu ya. Nah, kayak gini misalnya dari sisi browser ya, ini kita bilang browser. Ini adalah servernya. Nah, gimana caranya? Nah, berarti kan harus ada proses transformasi ya. Dari si klien tuh ngirim data ini, lalu dikirim ke sini, si server harus ngerti, oh dia tuh mau manggil save. Maka saya akan panggil function save di servernya. Nah, mekanisme seperti itu kan perlu ini ya. Kalau misalnya kita manual, ya berarti kita harus manggil menggunakan Ajax misalnya ya. Jadi kita manggil HTTP API yang delete-nya. Tapi kan ini mereka sudah ngebungkus semuanya biar kita nggak perlu mikirin soal Ajax-nya ya. Jadi gimana caranya biar otomatis saja.
Jadi di elemennya tambahin klik save misalnya. Nah, nanti message ini akan di-encode ya. Nah, jadi apa encode-nya? Itu bebas sih, tergantung framework-nya dia pakai apa. Bisa yang mungkin kalau di Livebird sih sebenarnya dia pakai satu endpoint ya, nanti dia manggil ke sana terus ya. Nah, kalau di tadi React mungkin dia di-encode entah message-nya jadi apa gitu ya. Jadi di-encode dulu, nah nanti akan dikirim ke salah satu endpoint di sini ya. Jadi nanti akan ada satu endpoint yang memang nerima semua request itu. Nah, nerima request ini otomatis nanti di sini di-decode. Di-decode-nya untuk apa? Ya untuk diketahui ini kira-kira si klien tuh mau ngapain gitu ya. Jadi nanti dia decode, ketika di decode, ternyata dia mau manggil function save, maka di-execute lah function save ini. Nah, karena proses pengirimannya dari klien, makanya perlu diperhatikan. Makanya tadi di Livebird dibilang hati-hati, bisa aja di sini di-save, ternyata dia inspect elemen jadinya delete gitu ya. Atau ya dikirimnya ID-nya tadinya contohnya 1, dia ubah jadi 10 gitu ya. Jadi kan ketika dikirim ke sini, kita terima bulat-bulat langsung panggil. Jadi tadinya harusnya save, ternyata yang dipanggil adalah delete. Kayak gitu, dan di sini 10 gitu ya. Nah, itu kan problematik ya jadinya ya. Jadi ini fitur yang canggih, tapi kalau nggak hati-hati, tiba-tiba orang edit di sini langsung ngapus datanya. Nah, maka tetap di sini harus divalidasi lagi. Nah, yang React server tadi, itu problemnya kan endpoint ini akan selalu ada ya, walaupun kita nggak punya fitur remote function execution gini. Nah, fitur ini kan ada. Nah, di sini orang bisa, tadi kayak contohnya saya ngakses MySQL dan lain-lain lah, ngedump data dan sebagainya gitu ya. Nah, dikirim ke sini. Nah, sayangnya di React servernya di sini, ini dia langsung nge-execute si ini. Jadi beneran seakan-akan kita ada satu backdoor, orang ngirim script apapun, nanti sama si React servernya itu otomatis di-execute. Nah, jadi itu makanya ini ya, jadi security issue yang top maksimum ya, makanya nilainya 10. Jadi buat teman-teman yang masih pakai versi yang tadi ya, yang masih ada security issue-nya, segera saat ini juga bikin hotfix ya di production, langsung fix. Karena itu pasti bakal banyak dieksploitasi sama hacker-hacker. Dari Sabang sampai Merauke